Gadis itu baru saja menggantungkan papan buka toko. Detik berikutnya tiba-tiba muncul portal misterius. Dari dalamnya keluar seorang pria berbaju hitam. Gadis itu ketakutan. Secara naluriah langsung mengambil palu dan menghantam dengan keras. Melihat pria itu tergeletak tak bangun. Belum sempat merasa takut. Tiba-tiba terdengar suara asing dari belakang. Mengejar dan menyapa gadis itu. Dia langsung pingsan karena ketakutan. Saat dia sadar kembali, terkejut melihat pria itu sedang santai mencuri minuman. Bahkan berkata air di dunia manusia makin enak. Melihat gadis itu terbangun, pria itu mulai memperkenalkan diri. Dia bilang dirinya adalah roh yang tinggal di dalam papan nama. Setiap malam pukul 2 dini hari bisa membuka portal ruang waktu, membawa orang-orang yang berjodoh dari berbagai ruang waktu ke sini. Dia juga menambahkan pria berbaju hitam yang pingsan tadi sebenarnya adalah seorang pangeran dari zaman kuno. Karena dikejar dan jatuh dari tebing makanya nyasar ke sini. Habis bicara dia langsung menghilang. Tak lama kemudian, sang pangeran perlahan terbangun. Karena panik langsung mencabut pedang dan mengarahkannya ke gadis itu. Namun saat suasana menegangkan itu, perut sang pangeran malah tiba-tiba berbunyi. Ternyata dia tergoda aroma mie instan yang lezat. Akhirnya tak tahan dan menghabiskan semangkuk penuh. Setelah kenyang barulah dia menurunkan kewaspadaan dan mulai menceritakan pengalamannya pada gadis itu. Ternyata dua adik kandungnya demi memperebutkan tahta, bersekongkol mengirim orang untuk membunuhnya. Itulah sebabnya dia jatuh dari tebing saat melarikan diri. Setelah cerita itu, dia langsung terpukau dengan berbagai barang modern di toko. Melihat dia sangat antusias, gadis itu buru-buru membantu memilih barang dan memasukkannya ke dalam tas. Tapi saat bayar, sang pangeran baru sadar dia tidak punya uang. Cuma bisa mengeluarkan sepotong giok kecil yang tampak biasa saja. Mata gadis itu langsung berbinar. Dia yakin barang kerajaan pasti bukan benda biasa. Tanpa disangka, sang pangeran justru senang bukan main. Giok rusak yang tak laku itu ternyata bisa ditukar dengan banyak barang ajaib. Akhirnya sang pangeran cepat pulih berkat perawatan gadis itu. Saat hendak pergi, gadis itu dengan tulus memberikan satu tas penuh perlengkapan medis. Sang pangeran sangat terharu. Sudah lama tak ada yang begitu peduli padanya. Namun di detik berikutnya, gadis itu malah menggandeng tangan sang pangeran dan memintanya menandatangani surat utang. Tapi sang pangeran justru merasa semua barang itu. Gadis hanya minta sepotong giok rusak. Pasti dia jatuh cinta padanya. Tiba-tiba papan nama memancarkan cahaya. Itu tanda perjalanan harus berakhir. Portal terbuka kembali. Sang pangeran langsung tersedot masuk. Melihat itu, gadis itu buru-buru melempar semua barang belanjaannya ke dalam portal. Tapi justru lupa benda terpenting yaitu pedang sang pangeran. Dan benar saja, saat sang pangeran kembali ke masa lalu langsung berhadapan dengan pembunuh bayaran. Karena tak ada senjata, dia hanya bisa membawa ransel dan lari menyelamatkan diri. Apakah dia selamat? Tak ada yang tahu. Di sisi lain, gadis itu sedang menatap giok itu sambil melamun. Secara iseng mencari info di internet. Ternyata giok itu bernilai 200 juta. Saat dia sedang kegirangan, tiba-tiba datang seorang pelanggan menatapnya. Orang itu juga mengeluarkan giok yang persis sama. Dengan santai bilang benda ini paling cuma 2 ribuan. Kenapa harus senang? Dan menertawakannya terlalu polos. Meskipun benar tetap tak ada yang percaya. Kecuali ada penilaian dari keluarga besar kolektor antik. Gadis itu merasa masuk akal. Langsung bersiap pergi ke rumah CEO keluarga kolektor antik. Tak disangka begitu masuk aula langsung jadi bahan ejekan. Dihina karena bajunya seperti dari pasar murah. Bahkan dianggap mimpi ingin minta penilaian dari CEO. Disuruh bercermin dulu dan sadar diri. Tapi gadis itu tak mau kalah. Langsung membalas hinaan mereka. Di saat itu juga, CEO muncul di lokasi. Gadis itu langsung mengenali. Pria dengan aura luar biasa di hadapannya adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu.